Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga amal soleh yang kita lakukan dapat memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada Rasul, mungkin kita tidak tahu harus melakukan apa di subuh yang berbahagia ini. Dengan adanya Rasulullah SAW, maka ini sebagai pedoman hidup kita, sehingga hidup kita ini akan menjadi rapi, sehingga kehidupan kita ini akan menjadi tertata, dan pada saat kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka itu akan mengantarkan kepada kesuksesan kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena di dalam Sunan Baihaqi disebutkan bahwasanya orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling banyak berselawat kepadanya. Dengan berselawat akan tumbuh rasa cinta untuk mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membicarakan tentang bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kondisi pada saat betis itu disatukan, disingkap, dan pada saat hari itu orang-orang disuruh bersujud tapi mereka tidak bisa sujud lagi. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang paling mencengangkan, kondisi yang paling menakutkan. Hari kebangkitan, hari di mana orang-orang semuanya menyingkapkan betis mereka. Ini sebuah majazi, ungkapan kiasan karena kegalauan, karena kepanikan. Nah, bagaimana kondisi itu? Kok bisa setakut itu orang? Kok bisa segelisah itu, segalau itu? Dikarenakan pada hari itu Allah menyampaikan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Qalam ini ayat 43, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ini merupakan kondisi orang-orang pada saat mereka disuruhkan untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, mereka tidak mau. Padahal itu adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Hari ini sebaik apapun kita, setaat apapun kita kepada pimpinan kita, pimpinan itu akan melupakan kita, pimpinan itu akan berganti. Tapi yang tidak pernah berganti itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Maka di dalam ayat ini Allah menyampaikan bagaimana kondisi yang sebenarnya orang-orang yang dulunya pada saat diserukan untuk sujud tidak mau sujud,
Dan hari itu mereka sangat ketakutan. Dan itu diungkapkan dengan bahasa yang sangat gamblang. Khasyatan absar. Pandangan mereka tertunduk ke bawah. Tarhaquhum dhillah. Dan mereka sangat hina. Kenapa dengan pandangan? Karena semua hari ini pada saat Allah menceritakan tentang surga, neraka, azab dan nikmat, itu tidak ada satupun yang memandangnya, tidak ada satupun yang melihatnya. Itulah yang dinamakan dengan keimanan. Sehingga ada istilah believing and seeing, not seeing and believing. Itu harus tertanam di dalam jiwa kita. Iman itu bukan berarti harus melihat dulu baru mempercayai. Tidak. Iman itu adalah mempercayai nanti pasti kita akan melihatnya. Sama seperti ayat ini kan. Ayat ini mengatakan kepada kita khasyatan absaruhum, karena pada hari itu orang-orang tersebut sudah melihat bagaimana dahsyatnya azab, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, hari kebangkitan. Sehingga ayat ini mengungkapkan khasyatan absaruhum, mereka sudah melihat sendiri dengan mata kepala mereka, sehingga kepala mereka itu tertunduk dan mereka sangat hina. Hari ini pada saat kita mendengarkan ayat tentang nikmat, ya, kalau seandainya kita meneliti dan membaca, itu satu pun tidak ada yang tahu dan tidak pernah melihatnya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahmud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Ada yang dilihat dengan mata telanjang? Tidak ada. Semua nikmat yang digambarkan di dalam Al-Quran, buah-buahan, permaisuri, apapun kenikmatan tersebut, tidak ada satupun yang bisa melihatnya hari ini. Kenapa? Dikarenakan itulah yang dinamakan dengan keimanan. Kita tidak pernah melihat, tapi kita mempercayainya. Kita tidak pernah melihat bagaimana nikmatnya surga itu. Di dalam ayat yang lain, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Apa yang paling bahagia bagi kita seorang orang tua pada saat ada anak-anak kita mengingkari kita, mengelilingi kita. Ada di antara orang tua yang kehilangan anaknya pada saat melahirkan waktu kecil. Kapan mereka akan bertemu dengan anak-anak mereka? Dalam riwayat dikatakan bahwasanya anak-anak yang meninggal pada saat kecil, mereka nanti akan bertawaf mengelilingi orang tua mereka. Dan itu kita tidak pernah melihatnya. Nikmat seperti itu tidak pernah dirasakan. Kapan kita akan dirasakan? Nanti pada hari akhirat. Pada saat sudah dibangkitkan, maka semua mata kita ini akan dikelupas pembatasnya. Dan bahkan bukan pada saat hari kiamat, pada saat menjelang sakaratul maut, wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Pada saat nyawa sudah sampai ke mareh, kata orang Aceh, ke tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, maka pada saat itu kalian akan melihat semua. Kenapa? Karena dalam penelitian secara saintis itu dikatakan selaput mata itu sudah ditarik oleh Allah. Hari ini kita tidak bisa melihat apa yang berada di alam yang gaib karena ditutup oleh Allah. Nanti pada saat menjelang azab, menjelang ajal, itu akan ditarik selaput mata kita sehingga kita akan melihat semuanya. Kalau seandainya kita orang yang baik, maka kita akan melihat nikmat yang akan kita dapati. Kalau seandainya orang tersebut adalah orang yang tidak baik, maka dia akan melihat azab yang akan dia terima. Inilah yang dinamakan dengan iman. Iman mempercayai nanti di hari akhirat kita akan melihatnya. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan bagaimana kondisi malaikat pada saat malaikat itu bertasbih kepada Allah dan mereka melihat bagaimana kekuasaan Allah, melihat langsung. Dan di dalam ayat itu dikatakan wahum yu'minuna
dan malaikat beriman kepada Allah. Padahal mereka melihat langsung. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pada saat dibacakan ayat ini dan ditanyakan kepada beliau, beliau sambil memegang tongkat menangis. Menangis. Kenapa engkau menangis wahai Syekh? Beliau mengatakan, bagaimana aku tidak menangis? Allah menginginkan kita tidak usah lagi menganalisa apapun, agar kita mau mempercayai apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa harus mengkaji, tanpa harus menganalisis. Kenapa? Karena malaikat itu melihat sendiri bagaimana kekuasaan Allah. Namun dia malaikat tersebut diungkapkan wahum yu'minun, dan mereka beriman. Seharusnya beriman itu adalah untuk sesuatu yang memang kita tidak melihat dengan kasat mata kita, dan kita tidak pernah bersentuhan langsung. Dan kita mempercayai. Hari ini siapa yang pernah melihat Tuhan? Hari ini siapa yang pernah melihat nabi-nabi terdahulu? Namun kita mempercayai. Hari ini siapa yang pernah melihat malaikat? Tidak ada. Tapi kenapa kita mempercayai? Itulah yang dinamakan dengan keimanan. Hari ini kenapa kita tidak mau melakukan kemaksiatan? Karena kita mempercayai bahwasanya adanya azab di hari akhirat. Hari ini kenapa kita mau berlelah-lelah datang ke masjid, belajar, duduk? Karena kita mempercayai tidak ada satupun dari aktivitas yang kita lakukan itu yang tidak dibalas oleh Allah. Maka sampai dengan hari ini kita tetap bersemangat untuk terus berbuat kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu pada saat mereka masih hidup, Allah menyuruh kepada mereka untuk bersujud. Wa hum salimun, dan pada saat itu mereka dalam keadaan sehat, tapi mereka tidak mau bersujud. Maka sungguh indah ayah bunda jemaah yang dirahmati Allah. Ajaran Islam itu pada saat seseorang lagi sehat seperti ini, dia pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid lagi sehat seperti ini. Setiap waktu dia pergi ke masjid, setiap waktu dia melakukan kebaikan. Namun pada saat dia sakit, dia tidak bisa lagi pergi ke masjid dan dia salat di rumah, maka dia dihitung juga dengan kebaikan yang dulunya pernah dia lakukan. Seperti itu tanpa dikurangi. Coba bayangkan bagaimana indahnya ajaran ini. Ayah bunda yang dulunya memang rajin semuanya, pada saat lagi sehat pergi sembahyang ke masjid, nanti mana tahu Allah mentakdirkan jatuh sakit, tidak bisa lagi ke masjid, salat di rumah. Jangan pernah bersedih. Jangan pernah bersedih terhadap kondisi ini. Jangan pernah kecewa terhadap takdir Allah ini. Kenapa? Allah menginginkan kita beribadah di rumah, tapi pahalanya pada saat itu sama seperti yang dulu kita lakukan. Itulah kelebihan agama ini. Dan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang sama sekali tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena ayat ini juga mengatakan wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu ada orang-orang pada saat mereka lagi sehat disuruhkan untuk taat dan sujud, tapi mereka tidak mau. Maka beruntunglah hari ini. Bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan. Pada saat kita diberikan nikmat kesehatan, maka kita lakukan, gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada jemaah pada saat itu dia melakukan ibadah umrah dan Allah mentakdirnya, qadarullah. Sampai di Mekah beliau jatuh sakit. Beliau jatuh sakit, tidak bisa pergi ke masjid. Suaminya juga tidak bisa pergi ke masjid menemani sang istri. Dan sang istri merasa salah terhadap kondisi seperti ini, sehingga jatuh sakit, tambah parah sakitnya. Maka pada saat itu saya menasihati orang tersebut. Saya menasihati. Apa yang saya katakan, Bu, Ibu pada saat tidak bisa pergi ke masjid lagi sakit seperti ini, maka ibadahlah di hotel. Dan Bapak yang menemani Ibu, ya,
beribadah di hotel itu sama juga akan mendapatkan pahala sebagaimana bapak pergi ke masjid. Daripada bapak pergi ke masjid tiba-tiba ibu jatuh sakit dan ibu meninggal, bagaimana kondisinya? Nah, pada saat itulah beliau baru terbuka. Ternyata di dalam Islam itu akan dihitung semua kebaikan kita pada saat kita sudah tertimpa dengan kemalangan. Itulah kasih sayang Allah terhadap kita. Maka jangan pernah tidak menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Karena apa? Skenario Allah itu jauh lebih indah daripada keinginan kita. Terkadang kita menginginkan kepingin pergi ke masjid setiap hari pada saat kita pergi umrah haji. Tapi Allah sebenarnya menginginkan kita itu istirahat dulu. Kenapa? Karena kondisi kita yang memang tidak siap. Bukan berarti kita malas, bukan berarti kita meremehkan perintah, tapi kondisi yang membuat apabila kita pergi ke masjid pun maka kita akan terjatuh sakit. Maka pada saat itulah kita harus berlapang dada dengan takdir Allah. Banyak hari ini pada saat sesuatu yang menimpa mereka, mereka tidak mau berlapang dada. Mereka menganggap Allah tidak adil. Allah tidak sesuai dengan seperti keinginan mereka. Keinginan kita itu jauh berbeda. Terkadang apa yang kita inginkan itu tidak baik bagi kita. Sama halnya seperti anak-anak. Apa yang paling disukai oleh anak-anak kita? Anak-anak kita paling suka kalau seandainya dia bermain. Kalau minum, coba suruh minum air putih, nggak mau dia. Dia tetap minum yang dingin-dingin, tetap minum soft drink, tetap minum minuman yang bersoda. Padahal itu sesuatu yang memang tidak baik. Coba larang, pasti dia kesal dengan orang tuanya. Itulah yang dia katakan, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kalian cintai itulah terburuk bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi apa yang kalian benci itulah yang terbaik bagi kalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya Allah mengingatkan kita bagaimana kita memprogram kehidupan kita. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Maka serahkanlah kepada aku dan barang siapa yang mendustakan perkataan ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka kelak kami akan hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Orang-orang yang tidak mau mengindahkan, mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, terkadang orang tersebut diberikan kenikmatan, dan ini banyak terjadi. Boleh dilihat nanti ayah bunda, ada orang tidak taat tapi dia dapat nikmat, usahanya lancar, dagangannya banyak, labanya, seperti itu. Kita yang berusaha secara maksimal dekat dengan Allah, kok bisa ya laba kita itu biasa-biasa aja, dagangan kita itu biasa-biasa aja. Dia yang nggak pernah sembahyang, nggak pernah sedekah, usahanya maju terus. Ingat baik-baik, di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka orang-orang itu nanti yang diberikan nikmat istidraj, diberikan nikmat terus, tapi apa yang terjadi? Nanti mereka akan diazab secara diulur-ulur. Diazab mereka secara perlahan-perlahan, sehingga mereka sama sekali tidak tahu bahwasanya itu adalah sebagai azab bagi mereka. Dan ini banyak yang terjadi, mohon maaf, banyak yang terjadi. Ada orang mempunyai harta, mempunyai segalanya, dan dia tidak taat kepada Allah, tapi Allah cabut nikmatnya. Dibuat anaknya yang bermasalah, dibuat istrinya yang bermasalah, dibuat suaminya yang bermasalah, segala sesuatu masalah di dalam rumah tangga mereka. Tapi ada orang yang memang sama sekali tidak mempunyai pendapatan, harta seperti orang tersebut, tidak ada masalah dalam rumah tangganya. Rumah tangganya adem, ayem, tidak ada pertengkaran. Inilah yang dinamakan dengan istidraj.
Allah berikan nikmat kepada orang tersebut, tapi nikmat tersebut ditarik secara perlahan-lahan sehingga orang tersebut tidak tahu sedang diazab oleh Allah. Apa gunanya harta yang banyak hari ini kalau seandainya Allah cabut nikmat kesehatan bagi orang tersebut? Ada orang punya uang, dia simpan uang di rumahnya sekitar 15 miliar, tapi dia nggak boleh makan apapun lagi. Uang cash dia simpan di rumahnya 15 miliar. Mulutnya sudah mulai mereng, udah kena stroke. Makan udah nggak boleh apa-apa. Ada fungsinya uang tersebut? Nggak ada. Allah cabut nikmat tersebut. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita nggak punya uang sebanyak itu. Uang hanya pas untuk pas-pasan untuk makan. Tapi dia nikmat sehatnya masih ada, ke masjid masih bisa. Pada saat dia sujud masih mudah dia menangis. Nah, ada sebagian orang melihat Ka'bah saja mereka sudah tidak ada rasa apapun. Seharusnya kita begitu melihat Ka'bah, kita akan mengucurkan air mata kita. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sangat agung. Melihat sendiri rumah yang dibangun oleh Allah. Tapi ada orang melihat Ka'bah biasa ya, santai. Kenapa? Ada yang rusak. Ada yang rusak partikel di dalam tubuhnya, hatinya. Maka hati-hati dengan istidraj, yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah, namun orang tersebut tidak mau dan beriman kepada Allah, maka Allah akan cabut perlahan-lahan nikmat tersebut sehingga dia tanpa disadarinya dia sebenarnya sedang diazab oleh Allah. Ini yang paling bahaya. Maka pada saat kita diberikan nikmat oleh Allah, jadikan nikmat tersebut sebagai upaya bagi kita untuk mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Oh, dikasih nikmat kesehatan hari ini, ayo langkahkan kakimu ke masjid. Oh, diberikan nikmat harta oleh Allah, maka gunakan harta tersebut untuk memperjuangkan agama Allah ini. Oh, diberikan nikmat sehat mata, maka gunakan mata tersebut untuk membaca ayat-ayat Allah, sehingga kita tidak akan dicabut nikmat oleh Allah sebagai dalam bentuk azab kepada kita. Semoga dua ayat ini bisa menjadikan kita dalam memprogram kehidupan kita agar kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan mencintai Allah dan Rasul. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi